Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak hebat, kita akan memulai pelajaran pertama hari ini, yaitu dengan pelajaran IPA. Materinya adalah sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Saat kita bergerak, sendi, tulang, dan otot bekerja secara bersama-sama. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Antara tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh sendi. Dengan adanya sendi, memungkinkan tulang bergerak dengan bebas, seperti menekuk, meluruskan, bahkan dapat memutar. Sekarang kita akan mempelajari macam-macam sendi. Kita mulai ya dari sendi yang pertama, yaitu sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat digerakkan memutar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai porosnya. Misalnya, pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi yang kedua yaitu sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Misalnya, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi yang ketiga adalah sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, seperti engsel pada pintu, misalnya pada pertemuan tulang lengan atas dengan tulang hasta. Sendi yang berikutnya adalah sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang hanya dapat digeser dan gerakannya terbatas. Misalnya, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Yang terakhir adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Sendi ini merupakan tempat pertemuan antara tulang yang berbentuk mangkuk dengan tulang yang berbentuk bola. Misalnya, tulang panggul dan tulang paha, serta pada tulang lengan atas dan gelang bahu atau lempeng bahu. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Ada dua macam gerak yang terjadi, yaitu antagonis dan sinergis. Pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi disebut otot antagonis. Pasangan otot yang kerjanya saling menunjang disebut otot sinergis. Ini adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Misalnya, membengkokkan siku, lutut, dan ruas-ruas jari. 2. Gerak meluruskan. Misalnya, meluruskan siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Gerak yang ketiga adalah gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Gerak 4 adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Misalnya, gerakan kepala menunduk. Gerak otot selanjutnya adalah kelima, yaitu gerak mengangkat. Misalnya gerakan kepala menengadah. 6. Gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. 7. Gerak menjauhkan.
Misalnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 8. Gerak mendekatkan. Misalnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Agar tidak terjadi cedera otot, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Melakukan perenggangan atau pemanasan sebelum berolahraga. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Melakukan latihan fisik secara rutin untuk meringankan nyeri. Materi IPA sudah selesai Ibu terangkan. Sekarang kita lanjut dengan pelajaran kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Materi menemukan ide pokok bacaan. Untuk menemukan ide pokok, kalian harus membaca teks dengan cermat. Pahamilah setiap kalimat yang ada di tiap-tiap akhir untuk hari ini, yaitu SBDP, dengan materi membuat cover. Unsur-unsur dalam sebuah cover meliputi judul cover dengan pemilihan huruf yang menarik dan mencolok, kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami, nama penulis, gambar yang menarik, sinopsis buku pada sisi belakang, dan berian materi hari ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas. Tugas yang pertama adalah mata pelajaran IPA. Anak-anak hebat, jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. 2. Bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan saksama berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Masih lanjutan ceritanya. Kalau tidak jelas, kalian bisa membaca di buku tema. Setelah kalian membaca teks, temukanlah ide pokok masing-masing paragraf. Ini adalah tugas SBD. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.